Pernah gak sih kalian nonton TikTok terus mikir, ini apaan sih? Joget-joget gak jelas, lip sync alay, challenge gak ada faedahnya. Terus lihat orang-orang di TikTok kayaknya pada happy banget, glowing dan hidupnya sempurna. Tapi di real life-nya beneran gitu gak sih? Atau cuman pencitraan doang? Di balik gemerlapnya video-video lucu dan tantangan viral di TikTok, ternyata ada ancaman yang mengintai. Jutaan mata terpaku pada layar, terhipnotis oleh algoritma canggih yang bikin kecanduan. Di balik hiburan itu, ada harga mahal yang harus dibayar. Kali ini gua bakal ngebahas sisi lain dari TikTok dan bahaya-bahaya yang mungkin belum kalian sadari. Jadi pastikan simak video ini sampai selesai ya. TikTok punya julukan khusus karena dianggap aplikasi sampah, yaitu kandang monyet. Meskipun kasar, julukan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas konten TikTok dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Banyak alasan orang gak suka TikTok walaupun populer. Mulai dari konten yang dianggap dangkal dan gak bermutu lah konten-konten di TikTok tuh. Kebanyakan konten di TikTok tuh hanya berisi hiburan ringan, joget-joget, lip sync, dan tren sesaat yang nggak memberikan nilai tambahan atau informasi yang bermanfaat lah. Konten semacam ini dianggap dangkal dan kurang mendidik. Selanjutnya, komentar nggak nyambung dan spam. Pasti banyak komentar yang nggak nyambung sama kontennya atau cuma spam. Komentar-komentar kayak gini tuh dibilang ocehan monyet karena nggak ada artinya. Terakhir, komersialis yang berlebihan. Banyak iklan dan promosi di TikTok bikin orang merasa terganggu. Platform ini dianggap terlalu fokus pada komersialis dan kurang memperhatikan pengalaman pengguna. Seperti yang disampaikan di intro tadi, meskipun TikTok populer sebagai platform hiburan, ternyata menyimpan berbagai potensi berbahaya. Kita bagi ke dua kategori nih, yaitu dampak psikis dan fisik. Dampak psikis pertama, efek adiktif dan buang waktu. Algoritma TikTok dirancang untuk bikin pengguna terus-menerus menonton video. Ini bikin banyak orang kecanduan dan buang waktu untuk scrolling TikTok. Padahal waktu bisa dipakai untuk hal yang lebih berguna lah, yang lebih produktif. Kedua, bikin insecure parah. Lihat orang-orang di TikTok pada cakep, glowing, dan kehidupannya terlihat sempurna. Masalahnya nih, kita jadi membandingkan diri sendiri, jadi minder lah, insecure, bahkan depresi. Padahal yang dilihat di TikTok itu kebanyakan cuma highlight alias bagian bagusnya doang. Ini berlaku di semua sosial media sih. Ketiga, kena cyberbullying. Di TikTok orang gampang banget ngasih komentar pedas dan nyakitin hati. Kalau udah kena cyberbullying, mental bisa down parah loh. Dampak fisik merusak mata dan kesulitan untuk tidur. Sebenarnya masih banyak sih dampak lainnya, tapi pasti bakal panjang kalau gua bahas semua. Mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar nanti. Cara menghindar dari dampak negatif. Pertama, batasi waktu penggunaan TikTok. Batasi waktu harian untuk pakai TikTok dan patuhi batas tersebut. Kedua, pilih konten yang berkualitas. Follow akun-akun yang menghasilkan konten positif, edukasi, dan banyaklah konten yang bermanfaat lainnya. Tapi perlu diingat nih, masih banyak konten kreatif, informatif, dan menghibur. Cuman karena ada sebagian kecil yang gimana gitu kan, jadi image negatifnya ke bawah semua.